Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, pikiran saya semakin terbuka dan saya benar-benar memotivasi diri saya untuk lebih bersabar dalam membimbing dan mengarahkan siswa agar mereka bisa melaksanakan budaya positif dengan baik. Siswa bukan lagi objek, namun subjek yang penting dalam keberhasilan penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Memang tidak mudah di dalam menerapkan budaya positif ini. Saya mencoba menerapkannya di dalam kelas saya. Dan yang paling membahagiakan adalah saya merasa siswa saya menyambut dengan senang dan mereka mendukung. Hal ini terbukti ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas. Mereka sangat antusias dan bersemangat. Mereka bersama-sama bersepakat untuk menerima sebuah konsekuensi jika mereka melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama. Jika saya ditanya tentang bagaimana perasaan saya ketika mengalami atau menerapkan sebuah disiplin positif, maka saya akan menjawab, perasaan saya sangat senang sekali. Saya merasa bahwa siswa-siswi saya sudah memiliki pemikiran yang terbuka. Dari semangat yang mereka tampakkan, terlihat sekali bahwa mereka ingin menjadi siswa yang memiliki tanggung jawab dan berakhlak mulia. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penerapan disiplin positif ini, namun dengan arahan dan bimbingan guru, siswa-siswi saya mampu untuk menerima dan melaksanakan budaya positif ini dengan baik. Siswa-siswi saya perlahan-lahan sudah memiliki motivasi untuk menjadi siswa yang baik. Namun yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagaimana kita membimbing mereka menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan mandiri. Sebelum saya mempelajari modul tentang disiplin positif, saya memposisikan diri saya sebagai seorang teman. Dan saya merasa bahwa saya lebih dekat dengan siswa-siswi saya. Hal ini membuat komunikasi saya dan siswa-siswi saya menjadi lebih terarah. Mereka tidak segan untuk menyampaikan pendapatnya tentang apapun. Dan setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata saya harus meningkatkan lagi posisi saya sebagai seorang guru, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Karena seorang manajer akan lebih mengarahkan lagi siswa-siswi ini untuk lebih bertanggung jawab, mandiri dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Lantas jika ditanya tentang bedanya posisi seorang guru sebagai teman dan seorang guru sebagai manajer adalah pada posisi guru sebagai seorang manajer, guru harus benar-benar bersabar dan kreatif dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang akan membawa siswa bisa memberikan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru itu mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Jika saya ditanya apakah saya sudah pernah melaksanakan sebuah proses segitiga restitusi, maka saya akan menjawab belum. Namun untuk ke depan, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh anak didik saya akan melakukan proses segitiga restitusi. Konsep lain yang perlu dipelajari selain yang ada di dalam modul itu, menurut pendapat saya adalah konsep bagaimana cara kita menggali lebih dalam lagi untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik kepada siswa. Karena dengan demikian, siswa akan merasa lebih nyaman, merasa tidak didikte,
dan merasa bebas di dalam mengeluarkan pendapatnya serta solusi-solusi yang dicari untuk persoalan yang dia hadapi.